Shalom, bertemu lagi dengan saya, Mem Deborah, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Saat ini kita berjumpa dengan pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 8. Dan sebelum kita memulaikan pelajaran kita di hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berkatilah kami, tuntunlah kami, berikanlah hikmat kebijaksanaan, agar supaya kami bisa mengikuti pelajaran itu sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saat ini kita akan memulaikan pelajaran kita, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang menjadi materi kita pada hari ini yaitu berita. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Ketiga, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar dengan lengkap. Dan yang keempat, yaitu menyajikan data-data informasi dalam bentuk teks berita secara tulis dan lisan dengan memperlihatkan struktur kebahasan atau aspek lisan yang di dalamnya ada lafal, intonasi, mimik, kinesik dengan sangat menarik. Kita lanjut. Anak-anak, saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira dari mana kita bisa mendapatkan berita? Yang pertama, berita itu kita bisa dapatkan lewat handphone. Karena handphone itu saat ini bukan lagi barang asing dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua yaitu internet. Kalau dari internet kita bisa mendapatkannya lewat Google. Selanjutnya dari surat kabar. Karena dengan rajinnya kita membaca surat kabar hari lepas hari, kita akan mendapatkan banyak berita dari segala penjuru dunia. Kemudian dari televisi. Televisi itu mempunyai multifungsi. Karena apa Ibu mengatakan multifungsi? Karena kita bisa mendengar berita itu dan kita bisa melihatnya secara langsung. Selanjutnya, yang menjadi unsur-unsur berita yaitu yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, di mana? Yang keempat, kapan? Yang kelima, mengapa? Dan yang terakhir, bagaimana? Di sini ada meringkas dan menyimpulkan isi berita. Meringkas dan menyimpulkan isi berita terdiri dalam 3 bagian, yaitu ringkasan berita, penyampaian isi berita, dan tanggapan terhadap isi berita tersebut. Kemudian di sini ada ringkasan berita. Nah, dari ringkasan berita itu terdiri juga beberapa aspek. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Kemudian ada mencatat pokok-pokoknya dan menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Nah, di sini ada penyampaian isi berita. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dari aspek ini, dari aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, itu kita bisa menyimpulkan akan sebuah berita. Nah, tanggapan isi berita ini ada bagan supaya anak-anak bisa lebih mengerti, bahkan lebih paham
maksud dari tanggapan terhadap isi berita. Itu pertama, isi atau struktur berita, kemudian bahasa berita. Jadi bahasa berita itu tergantung dari daerah-daerah tertentu. Isi atau struktur berita terdiri dari dua. Yang pertama kebenaran dan kelengkapan, dan bahasa berita juga terdiri dari dua, penggunaan kalimat dan pilihan kata. Di sini ada kata tanya untuk pokok-pokok informasi, yaitu apa, bagaimana, mengapa. Dan di sini apa terdiri dari dua, apa dan apa yang bagian pertama dan apa yang bagian terakhir, yaitu siapa dan siapa. Jadi yang paling pokok di sini adalah apa dan apa. Lanjut. Ya, jadi anak-anak dari materi yang sudah diberikan Ibu tadi dari berita, Ibu akan memberikan sebuah tugas, yaitu buatlah sebuah berita tentang corona yang di dalamnya ada unsur-unsur berita. Di materi pertama sudah dijelaskan apa yang menjadi unsur-unsur berita tersebut. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini, dan kita akan bertemu dalam materi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.